Kami ingin bertanya Ustaz, bagaimana Ustaz pembelajaran hadis Indonesia selama ini, baik di pesantren, baik di kampus atau halaqah ilmiah non formal atau berbagai lembaga yang ada di Indonesia sampai saat ini Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dompet Du'afa Riau Ustadz Ali Bastoni, moderator kita Al-Mukarram, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustadz Al-Nob Dinar, para asatiz yang hadir tak dapat saya sebut satu persatu, Bapak dan Ibu Wakif yang sudah diberikan Allah harta, diberikan Allah pula hidayah hati untuk mewakafkan tanah yang dapat mengalir pahalanya hingga hari kiamat insyaallah. Bapak Ibu hadirin hadirat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rumah besar namanya Islam. Di dalam rumah besar itu ada ruang-ruangnya, ada dapur, ada taman, ada kamar, ada kolam, ada tempat makan, ada tempat masak, ada parkir mobil, ada macam-macam. Begitu juga rumah besar Islam. Di dalamnya itu ada bahasa Arab, di dalam bahasa Arab lagi ada ruang kecil lagi, nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan. Di dalamnya itu ada yang terkait dengan hukum halal haram, namanya fikih. Di dalamnya itu ada namanya bagaimana metode untuk menghasilkan hukum, yang disebut dengan usul fikih. Lalu kemudian di dalamnya pula ada akhlak, bercerita tentang ridho, tawakal, qanaah, zuhud, yang biasa disebut dengan mata pelajaran akhlak. Di dalamnya ada akidah, bercerita tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari kiamat, tentang roh, tentang azab kubur, tentang surga, tentang neraka. Sesuatu yang sam'iyat, yang hanya didengar, tak bisa dilihat dengan mata, tapi diyakini dengan keyakinan. Nah, biasa pendidikan Islam di Indonesia dari mulai yang tradisional pondok pesantren Sorogan sampai yang modern pondok pesantren Khalafiyah, lalu kemudian Islamic boarding school, sekolah Islam terpadu, semua ini dipelajari, semua dipelajari. Paling tidak kalaupun mau diringkas ada 5: Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Itu udah seminim-minimnya. Yang tidak boarding, tidak mondok, masuk pagi, pulang petang, bawa nama Islam, 5 pelajaran itu pasti ada: Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Nah, ada beberapa lembaga yang penekanan hadisnya lebih dalam. Jadi kalau ibarat dokter, ada dokter umum. Dokter umum ini semua dia kuasai, semua dia bisa mengobati. Datang orang demam dia obati, orang mau melahirkan anak bisa juga, ada orang sakit kaki bisa, bisul bisa, panau, kurap, kadas bisa semua. Tapi kemudian ada dia mengambil spesialisasi, spesialis jantung, spesialis ortopedi tulang, spesialis obgyn, SPOG kandungan. Nah, jadi gambarannya begitu. Saya bagikan ilustrasi untuk memudahkan kita memahami. Ada beberapa pondok pesantren yang memang dikhususkan mereka tetap belajar bahasa Arab, tetap belajar fikih, tapi penekanan belajar hadisnya jamnya lebih banyak, lebih mendalam daripada yang lain untuk menjaga hadis ini supaya lahirlah pakar-pakar, ahli-ahli, spesialisasi, bahis, peneliti, alim di bidang hadis. Di antaranya sekarang yang masih, itulah yang dikunjungi Ustadz Al-Nam tadi, Darus Sunnah. Dar artinya rumah, sunnah artinya sunnah Rasulullah SAW, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, keketapan Nabi yang disebut dengan takrir Nabi. Maka Darus Sunnah ini didirikan oleh Profesor Dr. Almarhum Ustadz Ali Mustafa Yaqub, Imam Masjid Istiqlal, sudah meninggal, sekarang dipimpin oleh pengganti beliau, penerus beliau. Jadi dulu sebelumnya pesantren-pesantren di Indonesia ini juga punya bidang spesialisasi. Ada spesialisasinya bidang fikih, ada bidang usul fikih.
Nah, di antara pesantren yang bidang penekanan spesialisasinya hadis adalah pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Karena di situ setiap bulan Ramadan diadakan khataman Sahih Bukhari. Jadi setiap bulan Ramadan dibaca Sahih Bukhari itu dari awal sampai akhir. Maka kiai-kiai dari pondok-pondok lain di Pulau Jawa datang ke Tebu Ireng untuk mengambil sanad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari mendapatkan sanad Sahih Bukhari itu dari Syekh Mahfud At-Tirmidzi, Syekhul Hadis di Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram itu pun ada tiang-tiang. Di tiang ini orang belajar fikih, di tiang ini belajar usul fikih, di tiang ini belajar bahasa Arab. Jadi ada satu tiang di situ di Masjidil Haram itu dulu, tiang itu khusus belajar hadis. Nama syekh yang duduk di situ namanya Syekh Mahfud At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Tirmidzi itu dari kata tremas, pacitan. Orang Pacitan pergi ke Makkah, hafal Quran, hafal hadis, jadi alim. Mengajar hadis, orang-orang Arab tuh belajar ke dia. Termasuk salah muridnya adalah Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Dari Syekh Mahfud At-Tirmidzi ke Syekh Bakri Syata. Lalu kemudian sampai ke sampailah kepada penulis kitab Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, meninggal pada tahun 256. Imam Bukhari ini dari mana mengambil? Dari banyak guru-gurunya. Salah satu gurunya namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah ini mengambil dari gurunya namanya Abu Zinad. Abu Zinad mengambil dari gurunya namanya Al-A'raj. Al-A'raj mengambil dari gurunya namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengambil dari gurunya namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu unsur penting dalam hadis adalah sanad. Sanad itu silsilah pertalian keilmuan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti anak-anak di Darul Hadis maka diajarkanlah dia sanad itu, tahu dia biografi rawi, dibacakan kepada dia. Ada kitab khusus mengkaji tentang biografi periwayat-periwayat itu, seperti kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, tebal sekali. Karena terlalu tebal maka dikecilkan lagi, namanya Tahzibul Kamal, ditulis Al-Hafiz Al-Mizzi. Rupanya Tahzibul Kamal ini pun terlalu tebal, direvisi lagi, diringkas lagi oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, namanya kitab Tahzibut Tahzib. Tapi ternyata tahzib pun tetap juga terlalu banyak, maka diringkas kecil, namanya Takribut Tahzib. Takribut Tahzib 2 jilid, 2 juz, masih tebal juga. Nah, nanti kita kecilkan lagi khusus untuk anak-anak, diterjemahkan, dibiasakan dia belajar. Jadi anak-anak belajar sanad, lalu kemudian belajar matan. Di matan hadis ini ada kandungan akidah, ada kandungan fikih, ada kandungan akhlak, maka mereka belajar itu juga, belajar ikhtilaful hadis. Jadi jangan nanti kita berpikir kalau dia belajar di Darul Hadis hanya belajar hadis saja, tak belajar fikih, tak belajar fikih mazhab Syafi'i. Mereka belajar semua, hanya saja jamnya, penekanannya lebih banyak. Untuk apa? Supaya nanti kalau muncul gerakan ingkar hadis, mereka inilah, jadi udah disiapkan. Kalau nanti muncul ada ingkar sunnah, ini dia dokternya. Penyakitnya belum ada, dokternya udah kita siapkan. Supaya kita jangan kelimpungan macam sekarang. Datang COVID, bingung, tak ada spesialis COVID. Wallahu a'lam.